Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Gila, kita udah sampai kalau tak refresh. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan selesai, akan dilanjutkan dengan doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Farid. Dan nanti pada acara yang terakhir kita ada bincang cerdas bersama Pak Bidi Mulato. Jadi sepatu saya hilang. Pertama saya akan terima kasih Tony dan teman-teman semua yang bisa bersama-sama untuk mewujudkan misi kita, teman-teman. Ada satu impian besar di dalam komunitas bisnis digital. Bangkunya habis. Keliling Indonesia. Bangkunya habis. tombol subscribe Dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun Kesalahan terbesar yang saya ketemu dari setiap pebisnis, mereka pengen banget bisnis, mereka pengen banget sukses. Kemudian saya kasih alatnya. Hari ini teman-teman bisnis saya terselamatkan. Saya dulu punya toko komputer besar. Kenapa? Saya kelola database pelanggan saya. Sehingga ketika saya mendirikan bisnis-bisnis saya berikutnya, saya tidak pernah beremosi. Dengan menggunakan aplikasi cerdas, semuanya selesai teman-teman. Buka bisnis baru, beng langsung rame. Buka cabang baru, beng langsung rame. Saya ekspansi apapun, beng langsung rame. Begitu saya ceritakan, banyak orang tertarik. Banyak orang senang, banyak orang antusias menggunakan aplikasi cerdas. Hari ini teman-teman pengguna aplikasi cerdas, alhamdulillah sudah 17.000 di seluruh Indonesia. Tetapi pertanyaan terbesarnya, berapa banyak yang bisa pakai? Jujur, di tempat ini aja berapa banyak yang bisa pakai dengan baik? Acung, Belum. yang punya database sampai 10.000, 20.000, 30.000 sampai 50.000 benar-benar terkelola dengan baik. Saya bisa hitung dengan jari teman-teman. Ternyata apa? Ya Pak, gimana cara mendapatkan database-nya Pak? Gimana supaya orang mau dengan sukacita ngisi datanya Pak? Gimana orang mau nginputin datanya Pak? Itu yang saya nggak ngerti. Waduh, alatnya sudah ada, idenya udah dikasih tahu. Supaya orang mau memberikan datanya, kata kuncinya adalah nilai tambah. You must have added value. Anda harus punya nilai tambah. Punya sesuatu yang berbeda dibandingkan bisnis orang lain. Sama-sama punya rumah makan, ini deretan rumah makan semua. Pertanyaannya, kenapa saya harus datang ke rumah makan sebelah? Kenapa tidak ke sebelahnya? Kenapa harus ke rumah makan sini? Sama-sama ada 3 laundry. Di sini ada laundry A, laundry B. Kenapa orang harus ke cerdas laundry? What's your added value? Apa nilai tambah Anda sehingga orang mau berbondong-bondong dengan sukacita memberikan datanya tanpa diminta? Kalau saya kebetulan belajar tentang public speaking, sehingga kita bikin seminar. Seminar kita punya nilai tambah. Yes, saya berani jamin. Di luar sana banyak seminar, tetapi hanya kita yang berani benar-benar maksimal mengadakan seminar di seluruh Indonesia. Saya keluar uang tiap bulan tidak kurang dari 200 juta. Bikin seminar di seluruh Indonesia. Dan seminarnya gratis. Apa? Gratis. Teman-teman saya pembicara, kamu udah nggak laku lagi ya? Kok seminarmu digratiskan udah nggak laku lagi ya? Kamu nggak ngerti cara jualannya? Sini, kamu datang ke tempat aku, tak ajarin cara jualan seminar. Ada satu pembicara sampai manggil saya. Kamu tak kasih seminarku gratis, bagaimana cara jualan seminar? Saya cuma tepuk jidat. Siapa yang bodoh, siapa yang pintar? Dia katanya pintar jualan seminar. Setiap seminar isinya 20 orang. Setiap seminar isinya 30 orang. Lawang saya peserta seminar 1000 aja itu dikit banget ya. Dia seminar 20 orang udah keren banget. Saya seminar 1000 itu loh, saya ngomel-ngomel sama tim saya. Kok cuma 1000? Mereka lupa berpikir ketika Anda pengen bisnis Anda besar, Anda harus bisa mengikuti apa yang dilakukan orang besar.
Ketika pengen bisnis Anda besar, Anda harus belajar ikutin apa yang dilakukan bisnis besar. Apa bisnis besar? Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Facebook gede nggak? YouTube gede? Gede banget. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam mereka? Apa kesamaan mereka? Gratis, Digital. bermanfaat. Kata kuncinya adalah gratis, bermanfaat. So, ketika Anda pengen memiliki bisnis yang besar, maka harus mengandung dua unsur, gratis, bermanfaat. Anda punya rumah makan, apa gratisnya? Yang bermanfaat sehingga orang berbondong-bondong pengen datang dengan sukacita memberikan datanya ke Anda. Seminar kita memenuhi syarat ya? Bermanfaat? Gratis? That's point. Orang akhirnya mau dengan sukacita daftar. Buktinya kan teman-teman ini korban saya, betul nggak? Ya. Korban enak atau enak banget? Baperan. Korban baperan. Ada orang bilang begini begitu. Lawang nyatanya korbanku aja bahagia kok. Di luar sana yang nggak ngerti, mereka sedih, mereka stres. Wah, Didik tukang begini. Lah mbok nanya sama alumniku, Pak, teman-teman bayar berapa? Pertanyaan saya, kalau Anda bisnis mau punya mentor, Bu, Ibu ngundang mentor untuk pelatih bisnis Ibu, ngasih ide pada Ibu setiap minggu, mau ngoceh, ngajarin konsultasi, bayar piro? Mereka lupa berpikir bahwa bisnis itu ada serangkaian proses yang kadang-kala tidak bisa dihitung dengan uang. Ketika teman-teman cuma berpikir beli aplikasi, mungkin Anda bilang akan mahal. Tapi berapa biaya konsultasi, berapa biaya bimbingan, berapa biaya untuk pendampingan, berapa biaya untuk memberikan ide terus-menerus seumur hidup. Saya berani garansi teman-teman, seminar kita yang terbaik dan termurah. Saya berani jamin, di luar sana orang beriklan, pasang Facebook Ads, Instagram Ads, bisa bikin seminar peserta 30 orang, 40 orang aja udah keren banget kayaknya. Ya, betul ya Pak? Itu pun ujung-ujungnya boncos Pak. Iya nggak? Kenapa? Besar pasak daripada tiang Pak. Lah saya tiap bulan nggak keluar biaya sama sekali. Sekarang peserta seminar minggu ini udah berapa? Udah 7 ribuan. Kebayang nggak? Tiap minggu kita bisa ada ribuan orang. Didik keluar duit? Kagak. Didik sibuk? Enggak. Didik lagi jalan-jalan di Bekasi. Ya enggak? Apakah saya stres? Boleh tanya Harga, boleh tanya Iqbal. Apakah saya pernah pusing mikirin seminar? Enggak. Saya tuh mikirin seminar tuh hanya 5 menit sebelum seminar dimulai. 1 jam sebelumnya saya masih ngetes sama istri saya. Artinya apa? Saya membuktikan terhadap apa yang saya sampaikan. Bisnis yang benar, bisnisnya jalan. Yang punya jalan. Yang punya jalan-jalan. Apakah saya stres? Enggak. Apakah saya sibuk? Enggak. Kerjaan saya ngapain? Ini sekarang mulai hari ini kayak kerjaan ini. Hari ini ngeresmiin di sini, besok ngeresmiin di mana, besok ngeresmiin di mana. Ya, Tangerang. 629 pengajuan. Mau ngomong apa? Kalau sehari ngeresmiin 1, setahun nggak habis. Iya enggak? Keliling Indonesia ngeresmiin kantor. Keren atau keren banget? Coba teman-teman semua. Saya bangga memiliki teman-teman semua. Kita akan segera ada di seluruh Indonesia. Tidak ada nilai tawar. Tadi saya sarapan di depan. Ownernya nemuin saya. Pak, kalau saya mau buka cerdas laundry ini. Lagi makan. Ditanya, itu cerdas laundry gimana? Melihat baju saya, cuman modal melihat baju tak. Lihat, Pak, laundry gratis seumur hidup tapi ya. Oh, lihat. Itu franchise ya? Iya. Kalau saya mau buka gimana? Makan bayar 30.000. Dapat duit, loh, cuman bayar 25 juta. Wih, cuma 25 juta Pak. Saya setor 30.000 Pak, dikasih 25 juta.
Jos? Dahsyat? Siapa bilang cari duit susah? Yang susah itu ketika otak ini loh hanya dipakai untuk mikirin hal-hal jorok negatif. Ketika otak ini diajak kreatif, dia akan kreatif. Otak ini bisa ditipu. Otak ini tergantung kita mau disuruh mikir apa. Mau disuruh mikir jorok-jorok, mau diajak ngomong semangat-semangat. Kalau nggak percaya, nggak percaya otak bisa ditipu? Mau bukti otak bisa ditipu? Oke, tangannya di sini semua. Atas semua. Oke, sudah? Teman-teman, bayangkan di tangan Anda sekarang ada jeruk nipis sudah dibelah setengah. Sudah? Bayangkan ada jeruk nipis sudah dibelah setengah. Oke? Terus kemudian sekarang melet semua, anggap aja maskernya dibuka, anggap. Terus kemudian coba tetesin. Diperas masukin ke lidah Anda. Coba rasanya asam enggak? Asam? Siapa yang ngerasa asam? Asam? Ada jeruknya enggak? Kok bisa asam? Bayangin. Itulah namanya otak bisa ditipu. Tidak ada kejadiannya, Pak. Kok bisa ada yang ngerasa asam? Kok bisa ada yang ngerasa jeruknya manis? Mungkin yang dipilih tadi jeruk itu, Pak. Jeruk minum yang manis, Pak. Saya nggak ngomong jeruk nipis, Pak. Ya nggak? Artinya apa, teman-teman? Otak itu bisa ditipu tergantung kita mau seperti apa. Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Ketika Anda ingin menjadi orang luar biasa, maka tipulah otak Anda untuk setiap hari semangat, positive thinking, berpikir hal yang luar biasa, berpikir jauh ke depan, lupakan tentang masa lalu. Tidak ada habisnya ngomongin masa lalu. Saya dan teman-teman semua, kita punya dosa masa lalu, betul tidak? Saya pelaku riba tuh. Utang saya puluhan miliar. Sebulan saya bayar bunga aja, teman-teman. Wes itu habis dapat mobil tiap bulan. Bayar mobil cash. Tiap bulan bayar bunga. Apa yang terjadi, teman-teman? Wah, semakin dikejar duit semakin jauh. Kenapa? Saya berpikir kalau nggak utang kapan punya mobil? Kalau nggak utang kapan punya rumah? Kalau nggak utang kapan bisa bisnis besar? Enggak. Ternyata setelah kita belajar bisa tuh. Hari ini kita punya bisnis di seluruh Indonesia. Terbukti. Berangkat dari apa? Uang hanyalah sebuah ide. Ketika Anda punya ide, maka Anda akan punya uang. Ketika Anda punya nilai tambah, Anda akan dikejar uang. Sudah paham semuanya, teman-teman? Ketika teman-teman sudah paham, hari ini yuk kita wujudkan bareng-bareng. Cerdas Laundry adalah salah satu bentuk. Saya ingin memberikan satu bisnis nyata buat kita semua. Bukan hanya cuma berpikir teori doang. Ada orang yang, wah bikin teori-teori doang. Ayo kita bukti. Seminar bisnis bukan? Bisnis kok. Seminar itu bisnis juga. Ada orang bilang, wah bisnis jualan teori. Saya kasih tahu, ngumpulin 1000 orang gampang nggak? Orang caleg itu aja ngumpulin ribuan orang aja harus pakai ngundang artis macam-macam, betul nggak? Nggak? Calon presiden itu mau ngundungin orang itu harus pakai artis, pakai apa? Artinya apa? Susah nggak ngumpulin orang? Susah. Tidak bisa ngumpulin ribuan orang tiap minggu tanpa ngapa-ngapain. Duduk diam, tidur santai, Pak. Bukti. Tetapi naif kalau saya hanya mikirkan diri saya sendiri. Saya harus mikirkan teman-teman semua. Kenapa? Karena sesuai dengan misi saya. Kita ingin mencetak 1 juta pengusaha go digital. Pertanyaan saya, gimana menuju go digital? Ternyata saya berhadapan dengan mak-mak gaptek. Saya berhadapan dengan bapak-bapak yang sudah alah di depan laptop 5 menit aja udah pusing, iya nggak? Baru dengar kata F-rap aja udah kayak mau muntah. Jujur, jujur ya. Tapi semangat. Wah, kenapa? Karena melihat Pak Didik semangat, akhirnya semangat, betul nggak? Tapi semangat doang tidak diimbangin dengan hasil, percuma. Maka saya ingin mewujudkan hasil nyata buat teman-teman semua. Bukan cuma sekedar teori.
bukan cuma sekedar retorika. Maka saya mimpi teman-teman, bagaimana teman-teman sambil belajar go digital, belajar menjadi lebih baik, tetapi dalam prosesnya Anda dapat duit. Mikir nih teman-teman, akhirnya apa? Oh, udah kita jual produk, jual ini dan sebagainya. Tadinya kita mau genjot amantur, corona. Tapi ya lah, wah ada yang ngecor kapan berangkat. Wes kalau besok berangkat emang boleh berangkat sama Jokowi, nggak boleh juga. Jadi ngapain kita pusing? Akhirnya muter lagi teman-teman, cari sesuatu yang realistis. Jualan cerdas, bagus. Tapi gimana nasib emak-emak yang gaptek tadi loh? Yang semangatnya membuara tapi megang efrek pusing gitu loh. Nyentuh handphone langsung mual gitu loh. Ini yang tak pikirin juga gitu loh. Tadinya amantur itu selesai karena emak-emak pun jualan umrah senang. Tetapi begitu berangkatnya kapan? Belum tahu. Tidak jadi lagi. Nah terus kalau orang nggak berangkat, teman-teman dapat duit nggak? Enggak. Wah mikir lagi, wah ini bukan solusi. Akhirnya ketemulah teman-teman, yes, ide laundry. Kenapa? Nyari orang yang mau laundry gampang nggak, Bu? Perlu effort nggak? Perlu effort, Pak. Perlu setting? Perlu setting Google Chrome? Perlu download Mozilla nggak? Enggak, semua bisa. Cuma nanya begini aja, Pak, ya bulan laundry nggak? Laundry, pernah istirahat nyuci enggak, Pak? Enggak pernah, Pak? Setiap hari nyuci ya? Bu, pernah istirahat nyuci? Enggak pernah. Kira-kira ibu nyuci sekarang, kira-kira berhenti kapan lagi? Enggak akan berhentinya. Ibu sakit tetap nyuci? Sehat tetap nyuci? Kapan berhentinya? Kalau mati. Oh, pada saat ibu mati, maaf, pakai bahasa sederhana saja. Kok piye toh? Nah, ngerti-ngerti ini gempa kita mati bareng-bareng ya bisa kok. Oh, kalau bareng-bareng ora apa-apa. Ya. Ono badule. Bu, di makam itu temannya banyak loh. Sudah ditunggu kita. Ngantri, Bu. Ibu mati, saya mati, kita semua bisa mati. Pertanyaannya duluan siapa? Saya dulu boleh, tapi ibu yang lebih pantas duluan. Enggak, kita bareng-bareng. Ya. Ketika ibu meninggal dunia, saya meninggal dunia. Lah ibu sudah punya anak yang lebih dari satu lagi. Artinya apa? Urusan laundry tidak akan pernah ada habisnya. Fakta. Teman-teman, kapan terakhir Anda ngerebus air untuk diminum? SD. SD. Bu, kapan terakhir merebus air untuk diminum? Air putih. Wah, wes suwe. Lupa. Ya enggak? Lah kalau rebus cuma untuk dipanasin itu lain cerita. Itu kan hanya untuk bikin kopi. Tetapi kan dasarnya airnya udah matang duluan dari air isi ulang, betul nggak? Saya kasih tahu, ngerebus air gampang nggak, Pak? Sesuatu yang gampang saja orang sudah males. Betul? Sesuatu yang gampang saja orang sudah males. Pertanyaan saya, Bu, kapan terakhir order taksi Bluebird? Sejak ojol Bu, aja. kapan Bu? Terakhir order Bluebird atau taksi selain Grab lah? Lupa. Saya tanya jujur, Bu, order taksi gampang atau gampang banget? Sebelum ada Grab? Gampang. Tinggal telepon, datang, betul? Pertanyaan saya, sekarang kemanakah taksi-taksi itu? Bu, kemana taksi-taksi itu? Teman-teman, saya kasih tahu, untuk sesuatu yang gampang saja bisa mati. Kenapa? Grab hadir, Gokar hadir, memberikan layanan bukan sekedar gampang, tapi lebih gampang. Order taksi gampang, tapi Grab lebih gampang. Jadi sekarang bisnis musuhnya bukan sekedar susah atau gampang, tetapi gampang dan gampang banget. Nyuci gampang, Bu. Tapi bagi orang-orang di era zaman sekarang, ngerebus air aja udah males, Pak. Iya nggak? Maka teman-teman,
Bukti, fakta sekarang. Ada nggak daerah yang nggak ada laundrynya? Ada nggak daerah yang tidak ada ketemu laundry gitu? Ada? Nggak ada. Persis seperti waktu Gojek masuk di Indonesia, gampang nggak nyari tukang ojek? Gampang. Tetapi kenapa Gojek akhirnya diterima masyarakat? Tapi ingat nggak? Pertama kali Gojek ditentang, betul? Iya. Dimusuhin, di demo, betul? Wah, sampai ada tukang ojek ditangkap kemudian dipukulin rame-rame, ya nggak? Sama ojek pangkalan. Sekarang siapa yang menang? Yang menang adalah yang mampu berada di hati pelanggan. Siapa yang bisa membuat pelanggan senang? Mereka yang menang. Maka sekarang dalam membangun bisnis, customer is number one. Buat pelanggan Anda happy, buat pelanggan Anda nyaman. Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Dulu teman-teman, saya sebut merek, saya pakai JNE Ciki. Sekarang tiba-tiba saya lebih senang dengan si cepat. Ini saya compare supaya jadi pelajaran kalau ada orang JNE di sini. Saya tidak mengatakan JNE tidak bagus, bagus. Tetapi seringkali dengan biaya yang sama, JNE dia reguler bisa 2 hari 3 hari, si cepat reguler sehari nyampe, itu satu. Terus kemudian si cepat memberikan tracking yang lebih detail. Sekarang sampai di cabang mana sedang dibawa kurir, namanya siapa, nama kurirnya, sudah dibawa driver dalam proses pengantaran, detail kita tahu. Ternyata memberikan informasi yang lebih detail itu adalah nilai tambah. Maka hari ini teman-teman, saya sebut diri saya sebagai master nilai tambah. Dalam membangun bisnis, you must have added value. Anda harus punya nilai tambah. Nilai tambah semaksimal mungkin. Jangan kasih peluang untuk orang lain mencuri nilai tambah yang akhirnya membuat orang berpikir ke tempat lain. Sekarang pertanyaan saya, ketemu nggak laundry seperti kita? Belum. Ada? Tidak ada. The only one cerdas laundry dengan sistem digital di seluruh Indonesia. Wah, apakah cerdas laundry nanti tidak membunuh laundry-laundry yang lain? Allahu a'lam. Teman-teman, masih ingat nggak kapan terakhir Anda belanja? Entah beli permen, entah beli Indomie, entah beli apapun teh atau gula ke warung tetangga Anda. Pernah? Kapan terakhir? Tiap hari. Pertanyaannya sekarang, mereka masih ada atau udah tergantikan dengan Alfamart, Indomaret? Terganti. Online. Ini fakta. Ini fakta. Teman-teman, kita tidak bermaksud membunuh yang lain. Gojek hadir bukan hadir untuk membunuh Bluebird, bukan. Tapi mereka terbunuh sendiri karena mereka tidak berubah. Hari ini cerdas laundry hadir memberikan berbagai nilai tambah untuk customernya. Kita nggak bermaksud untuk matiin orang, kita tidak bermaksud untuk membunuh orang. Tapi kita pengen memberikan nuansa berbeda bahwa bisnis laundry itu bukan bisnis kecil. Sama seperti cuman tukang ojek. Dulu kan orang bilang, tukang ojek. Dulu orang malu jadi tukang ojek, betul nggak? Pernah ketemu nggak S2 sekarang jadi tukang ojek? Banyak. Banyak nggak sekarang S2 yang jadi sopir Grab? Banyak banget. Ini fakta. So buat teman-teman semua, kita mau membuktikan pada dunia bahwa laundry bukan bisnis ecek-ecek. Laundry bukan bisnis emak-emak pakai daster. Laundry bukan bisnis dengan omset hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi laundry bisa bikin Anda seorang entrepreneur sejati memiliki bisnis yang benar, di mana bisnisnya jalan, yang punya jalan. Kita akan buktikan bersama.
Kita akan wujudkan bersama. Kenapa? Kita sekarang the only one. Kita satu-satunya di Indonesia. Nggak ada musuh, nggak ada kompetitor. Tugas kita apa? Lakukan yang terbaik. Ketika ada kurang, sempurnakan. Kurang, sempurnakan. Kurang, sempurnakan. Kurang, sempurnakan. Mas itu tahu prinsip saya. Apakah bikin cerdas laundry tidak ada kekurangan? Pasti ada. Tapi janji saya, kita akan terus sempurnakan. Setuju teman-teman? Jadi ketika nanti ada kekurangan A, B, C, tolong datang ke saya bukan mengkritik, tetapi kasih masukan. Pak Didi, kemarin saya lihat kok begini. Kalau dibikin begini lebih keren loh Pak. Gitu loh. Bukan cuma nyalahkan, bukan cuma mengkritik, bukan cuma mencibir, tapi ngasih solusi. Siap? Siap? Hari ini 629 pengajuan, dan saya tidak bisa ngajak semua tim saya ke sini karena kita bagi tugas teman-teman. Dan teman-teman saya kabarkan kepada teman-teman semua juga bahwa dulu saya menggandeng beberapa partner untuk jalankan ini. Tapi ternyata beberapa partner nggak sanggup ngurusin kecepatan kita. Contoh, deterjen dulu saya serahkan ke vendor. Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Apa? Orang bingung mau bisnis apa di zaman seperti sekarang. Dan teman-teman, ketika saya pertama kali mendirikan laundry, cerdas laundry dulu di Palangkaraya, hari pertama saya dapat 1.600 pelanggan. Sampai akhirnya teman-teman, laundrynya itu wah, sudah bentuknya bukan laundry lagi. Bayangin, bajunya 1.600 orang. Sudah sampai teras-teras begini semua baju teman-teman. Sampai istri saya itu ikut nyetrika. Karena karyawan yang kita siapkan tidak cukup. Lebih cepat orang yang daftar. Terus kemudian waktu itu kita kendalanya, pengeringnya masih menggunakan listrik semua. Sehingga apa? Nggak sanggup teman-teman. Tambah daya, waktu itu zaman belum dahlan iskan. Tambah daya masih susah, nyogoknya luar biasa PLN, ya, gak bisa tambah daya. Akhirnya apa teman-teman? Ya sudah, pelanggan itu saya nego, Bu mohon maaf, kita stop dulu ya. Saya rayu supaya berhenti. Termasuk salah satunya Pak Heri Nurisan. Sekarang buka cerdas laundry di Palangkaraya, dia itu pelanggan saya. Tahu bagaimana hari pertama tuh saya tolak beliau. Gimana Pak? Punya pelanggan ditolak. Ya enggak? Sampai nolak-nolak pelanggan itu fakta Pak. Makanya begitu saya umumkan cerdas laundry saya buka franchise, Pak Heri Nurisan tuh langsung japri saya. Mas, aku ikut. Aku buka. Sama siapa? Sama Wagub. Jadi Palangkaraya investornya wakil gubernur yang sekarang sedang menjabat. Sudah siap semua? Sudah siap semua. Mesin udah kita kirim semua, ini tinggal nunggu saya ke sana. Cuma sedih saya ke sana, mesti harus swab, harus rapid, harus ini naik pesawat. Sudah. Kalau di Jawa gini kan saya bawa mobil sendiri kan enggak ribet gitu loh teman-teman. Ya luar kota. Makanya ini lagi persiapan teman-teman Palangkaraya. Kita sudah wakil gubernur, jadi begitu wakil gubernur nanti saya akan expose habis-habisan teman-teman. Semua media saya pakai. Itu ujung-ujungnya semua kabupaten buka, nanti bupatinya yang buka semua. Ya enggak? Pertanyaan saya, Anda mau enggak? Mau ikut ambil bagian enggak? Mau. Saya kasih tahu. Kita akan expose habis-habisan. Jangan sampai nanti. Nah, sudah dibuka dong. Wah, padahal aku dulu pengen. Oh, cuma pengen dong. Sorry, sistemnya nggak mengenalin kata kepengen, Pak. Cuman pengen, sistem kita nggak kenal, Pak. Wah, Bekasi itu sudah ada daftar orang kepengen 15. Nggak tahu kita, Pak. Yang kekunci hanyalah yang take action. Faktanya hari ini, kita sudah ada pengajuan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kemarin ada pengajuan dari Pulau Sabang. Sabang, Pak, bukan Aceh, Pak. Sabang. Sabang itu pulau kecil, Pak. Berani ngajuin, Pak. Yang ngajuin siapa? Salah satu yayasan yang punya pesantren di sana, Pak. Saya berani, Pak. Saya approve. Kenapa? Santrinya semua diwajibin. Wah, selesai, Pak. Santrinya berapa?
Hampir 800-an orang. Oh ya wis lah, sudah 800 pelanggan. Nggak pakai pusing, nggak pakai stres, saya bilang. Ya sudah, langsung saya approve. Nggak pakai ribet, nggak pakai susah. So buat teman-teman semua, hari ini puji syukur kehadirat Allah teman-teman. Saya tuh sebenarnya seneng suruh ngoceh panjang, ya. Tapi ini kepanjangan nanti. Kita nanti setelah ini kita ngobrol santai, ya. Saya layanin sampai sak kuate, ya. Nanti mau ngobrol sampai jam berapa silakan. Kalau kurang nanti tak nginep. Alhamdulillah. Iya, pokoknya tak turutin semua, ya. Ya, jadi kita resmiin dulu. Terus kemudian nanti pendaftaran setelah saya pencet. Nanti di handphone saya pencet, ya, baru bisa daftar. Sekarang belum bisa. Begitu tak pencet, cepet. Langsung bisa daftar cepet-cepetan. Di sini kita kunci 500 pelanggan. Begitu lebih 500, maaf sistemnya ngunci. Ya, begitu 500, tidak bisa daftar, maaf penuh. Sementara ini ada berapa orang, lihat. Kalau semua ngirim 10 pelanggan udah lebih-lebih. Dan nanti saya sudah perintahkan kepada tim saya untuk semua pelanggan akan diteleponin, diajarin cara ngajak teman-temannya. Jadi kita udah ada, kemarin saya laporkan, kita ada call center, ada 60 orang, sudah mengantor sekarang. Kerjaannya nelponin nasabah kita, pelanggan kita, diajarin cara ngajak temennya. Nah kalau kita udah punya 400 pelanggan, 500 pelanggan, terus kemudian semua diteleponin, akan dijelasin bla 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 dan sebagainya, cara daftarnya dibimbing by phone, video call. Terus semua ngajak 10 orang. Kalau 500 kali 10 ini 5.000 orang. Pertanyaannya ini loh, outlet sini nggak cukup Pak. Sebelum menonton video ini dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Silahkan. Nggak ada waktu saya bercanda. Nggak ada waktu untuk orang-orang yang setengah-setengah. Nggak ada waktu buat orang-orang yang meragukan. Rekor muri adalah bukti bahwa kita bergerak. Rekor muri adalah bukti bahwa kita melakukan sesuatu. Nggak gampang teman-teman. Dapatin rekor muri nggak gampang. Bisa menggerakkan ribuan orang nggak gampang. Kita melakukan dan sudah membuktikan itu semua. Jadi so buat teman-teman semua, ini sebagai pengantar, ini baru pembukaan. Belum selesai. Ya. Kok biasanya seminar dari jam 8 sampai jam berapa, Kak? 1. Oh, jam 3. Jam 5. Biasa sampai jam 5 saya biasanya seminar. Ya, jadi buat teman-teman semua, hari ini saya ucapkan terima kasih atas manajemen kantor pusat Cerdas Laundry. Ini adalah outlet yang pertama kita resmikan. Dan sudah ada 600 lebih yang siap diresmikan berikutnya setelah ini. Jadi nanti ketemu saya, atau orang bilang, kok susah ketemu Pak Didi? Ya datang ngono aku, masa aku kan nemoni kowe. Lalu aku keliling kemana-mana gitu ya, kalau pengen silaturahim monggo ya, ada Pak Mulyana datang ke sini, ada teman-teman semua datang ke sini. Monggo, saya suka teman-teman ketemu. Tapi sekarang kan teman-teman tahu sendiri. Kita ketemu begini masih dibatasin protokol dan sebagainya, nanti kebanyakan sedikit nanti diinikan dan sebagainya. Ya wis lah, kita saling menjaga saja. Setuju teman-teman? Setuju. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Jadi selanjutnya gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya adalah pemotongan pita diteruskan dengan pemotongan tumpeng. Ya, kepada tim harap segera menempatkan diri. Kepada teman-teman semua untuk berdiri untuk pemotongan pita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya didampingin siapa ini? Pak Tony. Pak Tony ya. Yo. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Tuhan sudah mengatakan jadi maka jadi. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan sudah menghendaki sesuatu itu terjadi. Maka mintalah hanya kepada Sang Maha Pemberi. Teman-teman, tidak ada yang mustahil. Jadi dulu tukang mangan pedus. Jadi dulu tukang ngarit. Dulu saya ingat SD saya harus jualan es keliling. Hanya untuk belanja, hanya untuk jajan.
hari ini Allah izinkan punya kantor di seluruh Indonesia. Allah izinkan punya relasi, punya partner, punya saudara di seluruh Indonesia. Maka Fabi ayya ala ya rabbikum matukas. Maka nikmat Tuhan manakah yang memutuskan? Maka mintalah hanya kepadaku. Saya teman-teman minta sesuatu. Saya cuma mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, aku muliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika engkau memuliakan Rasulullah akan diberikan apapun yang kau inginkan. Jadi kalau minta sesuatu teman-teman, udah bismillah aja, sholawatin aja. Pengen alfat, sholawatin aja, ada alfat lewat. Pengen punya ruku sendiri, sholawatin aja. Saya Muslim. Agama teman-teman disesuaikan. Saya yakin ketika Anda menjunjung nama Tuhan, Tuhan akan mudahkan semua urusan. Hari ini Pak Tony saya terima kasih sudah mengakomodir semuanya, dan dengan mengucap bismillah teman-teman, ya kita akan buka outlet Cerdas Laundry 101 Bekasi Galaksi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Teman-teman semua yang nanti membantu kita, saya nitip kantor kita, saya nitip outlet kita, saya nitip pelanggan kita, buat mereka happy, buat mereka nyaman. Kita akan ada di semua kota di seluruh Indonesia, dan kita akan besar bersama. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih. Ya. Pemotongan tumpeng berikutnya para bersiap. Protokol kesehatan tetap dijaga, supaya menjaga jarak. Oke, teman-teman, tumpeng pertama ini saya persembahkan kepada pelopor kita yang sudah memprakarsai laundry 101 di Bekasi pada Pak Tony. Pak Tony, terima kasih atas kebersamaan, atas kepercayaan. Saya bangga punya nitip kantor kita nih buat kita semua dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, mengaktifkan pendaftaran laundry 001. 1001. Oke, Pak, saya mau konfirmasi dulu, Pak. Kita namanya Bekasi Galaksi atau Galaksi Bekasi? Bekasi Galaksi. Emailnya dari kantor pusat, tapi nanti dikelola sama supervisor di sini. CS001, CS.101, emailnya sini. @cerdaslaundry.id itu email resmi untuk customer nanti berkomunikasi dengan outlet, ya. Nomor handphone outlet adalah 085, nanti teman-teman saya infokan, 0858 1066 8805. Kemudian sebagai penanggung jawab, ya, iya 8802 sebagai penanggung jawab Pak Tony. Emailnya betul, Pak? Handphone Bapak betul? Betul. Oke. Ini akurasi 5,9 meter, sangat akurat teman-teman. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak, saya minta Pak Tony yang mencet, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah kita resmikan pembukaan laundry 101 di Bekasi. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Dengan ini saya nyatakan outlet 101 Bekasi sudah bisa menerima pendaftaran. Alhamdulillah, terima kasih sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.